Jadi memang saya itu lulusan S1 dari UCLA, University of California, Los Angeles, di Amerika. Dan bidang saya sendiri itu awalnya memang ngambil majornya itu di business accounting, bisnis ekonomi. Nggak ada sama sekali di dunia F&B. Nah, ketika saya balik Indo, saya membuat bisnis rempeyek ini, orang-orang tuh masih banyak yang berpikiran, memang bisnis rempeyek itu bakal balik modal ya? Kan itu makanan kampung, makanan murah gitu. Nah, yang saya berpikir dari situ, berarti belum banyak orang yang berpikir bahwa bisnis ini tuh bisa besar dan bisa meraup omset yang besar gitu. Halo, nama saya Yesi Kalisa, saya punya usaha di Peyek Nyai. Itu kita spesialis memproduksi rempeyek dan makanan tradisional seperti kacang-kacangan, lalu sambal. Peyek Nyai itu sudah berdiri dari 2019 akhir ya. Jadi mungkin sudah sekitar 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Peyek Nyai lokasinya ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, kita lagi di dapur Peyek Nyai nih. Yuk, mari kita lihat kegiatan di dapur Peyek Nyai. Nah, Peyek Nyai itu saat sekarang ada 6 rasa. Kita bisa lihat ini topping-toppingnya, yaitu kacang tanah, kacang hijau, kedelai hitam, teri Medan, udang rebon, dan ada teri Medan cabai rawit. Sebenarnya awal mula Peyek Nyai itu dari usaha rumahan. Jadi awalnya memang buatnya di dapur rumah dengan 1 karyawan. Untuk tempat sendiri tuh nggak ada modal sama sekali. Jadi memang modalnya hanya bahan baku aja. Jadi awalnya memang saya buka PO, kan pakai dapur rumahan tuh. Buka PO, tawar-tawarin ke teman, dan akhirnya pada suka dan repeat order. Jadi saya kepikiran, berarti potensi pasarnya itu sangat besar. Dan saya juga lihat ya, maksudnya di luaran situ belum ada perusahaan yang membesarkan rempeyek ini gitu. Padahal potensi pasarnya ada, tapi belum ada yang seriusin bisnis peyek ini hingga ke luar negeri, hingga ekspor gitu. Jadi memang sistem yang dibangun tuh untuk awal sangat susah. Kenapa? Karena untuk alatnya sendiri aja tuh belum ada yang bisa mass production. Mass production itu apa? Maksudnya membuat rempeyek dalam jumlah yang sangat besar gitu. Di mana-mana saya cari belum ada, jadi memang saya kebanyakan custom gitu. Jadi kalau dulu paling seminggu itu hanya hitungan puluhan gitu ya, karena kan terbatas 1 orang yang buat dan tempat produksinya juga kecil gitu di rumah. Kalau sekarang kita sudah bisa memproduksi ribuan gitu, dan kita memang sudah bisa mass production. Kalau omsetnya sendiri, kalau dulu itu paling masih dihitung pakai 10 jari gitu dalam sebulan. Tapi kalau sekarang itu sudah hitungan ratusan juta. Nah, kalau misalnya hari-hari besar itu omsetnya bisa berkali-kali lipat, hingga 3-4 kali lipat, seperti Lebaran, terus Natal, lalu ya pokoknya hari-hari besar. Nah, proses adonan kita akan membuatnya di bagian sini. Jadi semua topping yang fresh kita akan campurkan jadi satu dan di adonan sebelum digoreng. Nah, setelah peyek nyai digoreng, kita akan melalui proses yang namanya packing. Dikeringkan dulu peyeknya, lalu di packing. Jadi untuk teman-teman yang misalnya belum ada modal, itu bagus banget untuk mengutilisasi dunia digital marketing. Karena kenapa? Kita bisa modal minim, tapi kita bisa menjangkau kalangan yang sangat luas. Bisa sampai luar negeri, luar kota, seperti itu. Jadi awalnya memang kan di rumah Peyek Nyai. Kita memproduksinya belum bisa banyak gitu. Jadi saya menjangkau orang-orang luar melalui online. Jadi fokusnya di e-commerce, di Tokopedia, di Shopee, Instagram, WhatsApp. Nah, ketika namanya sudah makin terkenal, saya memberanikan diri untuk membuka pabriknya sendiri, tempat produksi yang lebih luas. Karena kan kalau misalnya memang sudah sertifikat BPOM itu tidak bisa tempat produksinya satu dengan tempat tinggal. Jadi harus ada tempat produksinya sendiri. Beda dengan PIRT yang mungkin masih bisa disatukan oleh tempat tinggal. Nah, ketika sudah membangun pabriknya, jadi kita memproduksi setiap hari.
Mungkin orang-orang berpikir, cuman jualan rempeyek gitu, apa susahnya? Yang susah itu kalau misalnya kita berusaha membangun sebuah sistem dan membesarkan. Kenapa? Karena banyak banget kompetitor yang akan berdatangan. Siapa sih yang nggak bisa buat rempeyek? Rempeyek kan hanya tepung, pada bilang seperti itu sih. Tapi apakah orang-orang bisa bertahan dengan bermunculan begitu banyak kompetitor? Kalau ingin membangun sebuah bisnis, pasti ada kendala yang mungkin menjatuhkan teman-teman, tapi nggak boleh nyerah gitu, karena pasti ada jalan keluarnya. Contoh misalnya seperti saya, ketika membangun sebuah bisnis ini, banyak banget kompetitor yang berusaha untuk menjatuhkan saya gitu. Contoh, mungkin saya udah foto bagus-bagus, pakai fotografer, lalu videografer, lalu mereka ngambil fotonya dan menjualnya di toko mereka gitu. Itu kan maksudnya sebuah modal yang dicuri oleh orang gitu. Ada juga misalnya saya sudah membangun begitu banyak ulasan di toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan tiba-tiba ada banyak orang tuh yang berusaha ngehack gitu. Dan waktu itu pernah ulasannya udah banyak banget, udah beribu-ribu ulasan, saya udah bangun segitu lama, dan ketika itu dihack oleh kompetitor. Saya nggak tahu sih sebenarnya siapa yang ngehack, tapi memang mungkin kemungkinan kompetitor, dan hilang semua itu akun bisnis saya. Dan itu kan kalau misalnya memang kita fokus di jualan online, itu kan toko kita sendiri kan, dan branding kita hilang dong. Dan akhirnya saya harus bangun dari nol. Jadi pas saat itu saya sedih banget gitu, sampai nangis karena usaha yang sudah saya bangun begitu lama, susah payah ngebangun dari nol hingga ribuan ulasan, tahu-taunya harus ulang lagi dari nol. Itu kan nggak mudah. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau bisnis, jangan pernah takut, coba maju aja dulu. Karena dulu saya juga awalnya saya sendiri kan yang tawar-tawarin misalnya ke toko oleh-oleh, ke restoran, supermarket untuk mengambil produk saya. Tapi banyak banget penolakan karena waktu itu kenapa? Karena saya belum membangun sebuah sistem, membangun sebuah brand yang mungkin mereka itu tidak percaya oleh produk saya. Tapi pas saat itu saya tidak merasa kecewa. Saya cari terus solusinya. Jadi gimana solusinya agar saya yang dicari. Jadi saya membangun sebuah brand, saya bagusin brandnya, lalu saya bangun lagi memperbagus produknya, saya R&D lagi produk saya review lagi apa ya yang membuat produk saya itu dicari oleh orang-orang lain. Dan akhirnya sekarang saya lakukan itu, dan akhirnya banyak banget supermarket yang malah cari saya untuk memasukkan produk saya ke mereka gitu. Jadi jangan pernah takut gitu loh, maju aja terus. Kalau harapan Peyek Nyai ke depannya, saya punya mimpi gitu ya, karena kan memang Peyek Nyai itu makanan tradisional dan membawa nama Indonesia, tapi belum ada brand rempeyek yang besar di Indonesia hingga ke luar negeri. Jadi memang saya ingin fokusin dulu nih dalam negeri, saya ingin membesarkan nama Peyek Nyai, tapi kedepannya saya memang ingin ekspor Peyek Nyai ke luar negeri. Jadi siapa tahu orang Korea bisa makan ramen, samyang pakai Peyek Nyai, orang Jepang bisa makan ramen pakai Peyek Nyai gitu. Dan itu kan maksudnya merupakan sebuah kebanggaan juga untuk orang Indonesia gitu.